Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sahabat muhibbin muhibbat Kang Musli Channel, pada kesempatan kali ini Kang Musli Channel kedatangan tamu atau mendatangi tamu, yaitu Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Jakarta Barat, beliau Bapak Kiai Haji Agus Salim SI. Assalamualaikum Bang Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sehat ya? Alhamdulillah. Ini kayaknya semakin hari semakin sibuk ini. Ya alhamdulillah. Biasa-biasa aja lah. Biasa aja ya. Ini kesibukannya di kantor, di rumah, atau memang keliling ke 8 kecamatan? Karena Jakarta Barat ada 8 kecamatan. Habis keliling. Harus keliling? Habis keliling. Oh, habis keliling. Dalam rangka apa itu Bang Haji? Membentuk pengurus NU di tingkat kecamatan di Jakarta Barat. Konfer gitu ya? Konferensi MWCNU. Konferensi MWCNU. Sudah berapa persen dari jumlah Dari kecamatan? 8 sudah 7, tinggal 1 yang belum. Oh, tinggal 1 yang belum. Berarti dari 7 ini sudah terpilih Rois Surya dan Tan Vidya terpilih. Betul. Luar biasa. Ini targetnya memang untuk tahun 2020 atau bagaimana? Tahun 2020 rapi semua insya Allah. Oh, rapi semua. Baik, baik. Begini Bang Haji, Kang Musli Channel ini ingin menggali dari pengalaman Bang Haji khususnya selama tahun 2020. Makanya ini kan masuk akhir tahun. Ini sudah Desember, itu kan di penghujung akhir tahun ini akan ada evaluasi ke belakang. Nah, makanya di sini Kang Musli Channel ingin komunikasi dengan Bang Haji dengan tema refleksi akhir tahun 2020. Ngeri kali kau. Ngeri sekali ya. Jadi ini ada beberapa yang ingin saya tanyakan Bang Haji. Pertama, belum pertama lah, intinya fenomena yang terjadi di Indonesia bahkan dunia ini khususnya di tahun 2020. Ini ada beberapa hal, jadi mohon tanggapan Bang Haji. Di tahun 2020 ini yang sangat fenomenal bahkan mendunia itu tentang virus COVID-19 atau COVID-19. Ini Bang Haji sendiri bagaimana menanggapinya? Ya, virus 19 ini awalnya kan diremehkan kehadirannya. Diremehkan oleh dunia termasuk Indonesia. Bahkan ada yang mengatakan ini berasal dari ini, sehingga saling menyalahkan lah. Terlepas itu semua, saya cuma melihat bahwa sesungguhnya COVID-19 ini adalah sebagai teguran buat kita semua manusia. Sebagai teguran gitu ya? Bahwa kita manusia biasa. Ternyata COVID-19 ini mampu meluluhlantahkan kesombongan. Meluluhlantahkan kesombongan semua orang di dunia ini, walaupun dia presiden atau apa, atau dia panglima atau apa namanya. Karena memang apakah ini sinyal dari Sang Pencipta kepada kita bahwa Allah memberikan kepada kita perhatian bahwa ketika Allah berkehendak, manusia tidak mempunyai apa-apa untuk menghalau kehendak Allah. Jadi harus sadar bahwa kita ini manusia biasa. Tolong COVID-19 ini sebagai refleksi diri kita bahwa kita adalah manusia yang punya keterbatasan, yang punya kelemahan, sehingga kita yang tadi awal merasa paling kuat, paling hebat, paling segala-galanya, ternyata hanya dengan COVID-19 ini yang nggak kelihatan, tapi tumbang semua, tidak apa-apa, kolaps semua, baik kesehatan, ekonomi, bahkan secara global dunia mampu menciptakan resesi dunia dalam bidang ekonomi. Tapi kalau ada kalimat dengan adanya COVID-19 itu aslinya Allah menunjukkan sayangnya, ini bagaimana Pak? Sebenarnya sayang Allah kepada kita bahwa mungkin Allah menilai bahwa kita banyak yang sudah kebablasan. Kebablasan dalam hal mungkin pikiran, mungkin
gerakan atau harokah atau fikrohnya. Karena sudah kita lihat di dunia ini, tokoh-tokoh dunia merasa bahwa dia semacam Tuhan dalam bertindak. Semacam Tuhan. Itu gimana spesifiknya, gimana itu? Jadi terkadang-kadang manusia itu kebablasan bahwa contoh lah di Indonesia lah, kaum takfir lah gitu kan. Ente kafir, ente neraka segala macam. Nah, itu kan wewenang Tuhan sebenarnya, bukan wewenangnya manusia itu. Itu mengintervensi Tuhan gitu. Iya. Artinya Tuhan boleh ngambek dong kalau ini tugas gue, ini kekuasaan gue, kenapa lu ambil alih gitu. Iya. Gitu. Saya Jadi kira virus COVID itu benar-benar memberikan teguran agar manusia sadar kalau manusia itu nggak bisa apa-apa. iya, kecil Dan bukan apa-apa. dan bukan apa-apa, kecil. Jadi agar manusia ini dengan adanya COVID mengakui ada zat yang mahal. Iya. Dikdaya. Iya, maha dikdaya lah, maha segala-galanya. Terus pesan Pak Haji dengan adanya COVID ini harus bagaimana? Ya karena kita wajib ikhtiar terhadap adanya COVID ini. Kalau di Indonesia kan yang paling top 3M itu. Ya kita laksanakan saja. Tentunya dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Jangan kebablasan. Karena menurut saya kalau kita menghormati peraturan manusia, sesungguhnya manusia itu bisa menghormati menjalankan peraturan Allah. Menurut saya. Jadi iman orang itu kalau dia taat pada peraturan manusia, insya Allah dia taat pada peraturan Allah. Jadi saya ingat man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Kalau nggak terima kasih sama manusia, nggak terima kasih sama Allah. Masya Allah, luar biasa. Baik Bang Haji, itu fenomena yang saat ini masih kita rasakan tentang COVID-19. Sekarang bagaimana fenomena yang kedua? Ini mohon maaf, ini tetap fenomena karena menggegerkan Indonesia bahkan dunia. Bagaimana melihat adanya sosok yang kita hormati, durian Nabi, yaitu Habib Rizik Syihab. Kalau Bang Haji sendiri bagaimana? Sosok Habib Rizik Syihab ini yang banyak orang mengatakan bahwa beliau adalah zuriat Rasulullah SAW. Bahkan juga ada yang meyakini tentang itu. Ada yang nggak meyakini tentang itu. Bahwa terkesan beliau ini dalam segala ungkapannya, dalam segala ucapannya atau argumentasinya, bahwa beliau merasa bahwa dia mungkin merasa sangat dikdaya. Merasa sangat dikdaya. Nah, jadi ucapannya itu pengikutnya langsung ikut. Pengikutnya langsung melaksanakan. Mungkin pengikutnya ada yang siap mati untuk bela Habib Rizik. Masya Allah. Nah itu fenomena yang zaman sekarang terjadi itu. Di sosok beliau itu memang ada, kenyataannya ada. Cuma kan menurut saya karena beliau manusia biasa, itu timbul ujubnya kebablasan. Ujubnya kebablasan. Dari beliau Habib Rizik sendiri. Iya, kebablasan. Dia merasa bahwa ucapan dia, perintah dia itu adalah sebuah perintah yang harus dilaksanakan sama pengikutnya dan bersifat suci. Nah, itu kan agak susah kita. Tapi itu akan kayak lagi kepada otoriter gitu ya. Iya, bukan otoriter. Artinya bahwa yang disampaikan Habib Rizik itu di mata pengikut adalah perintah orang suci. Gitu. Nah, sehingga karena beliau manusia biasa, maka beliau kebablasan, Pak. Sehingga ketika dia di Mekah dia frontal, di Indonesia pengikutnya sangat frontal terhadap negara, sehingga ada peraturan negara dalam negara bahwa dia sudah orangnya banyak pengikutnya, merasa paling kuat, merasa paling banyak, sehingga orang-orang kelompok klan itu merasa nggak ada apa-apa di mata mereka, walaupun sungguh itu salah sebenarnya. Cuma orang Indonesia kan kebanyakan orang yang nggak mau ikut campur orang lain. Kalau Indonesia itu sebuduting sebenarnya, kalau Indonesia sebenarnya bukan berarti takut, enggak, cuma kita kok begitu gitu aja akhirnya. Nah, itu yang terjadi di Indonesia sehingga mampu mewarnai kehidupan politik, sosial, budaya dan masyarakat Indonesia dengan tampilan Habib Rizik yang sekarang kita lihat. Pulang ke Indonesia juga
luar biasa. Beliau sangat dahsyat lah. Itu tadi makanya menurut saya karena kebablasan, sehingga ada undang-undang negara yang harus dilaksanakan sama beliau dan pengikutnya ditabrak. Karena merasa bahwa undang-undang ya dia gitu. Itu analisa saya aja. Undang-undang mungkin ya kalau ada saya undang-undang nggak usah berfungsi dong, karena pengikut saya banyak. Mungkin pemikiran beliau seperti itu, dan itu menurut saya kebablasan dan sangat disayangkan. Terus kira-kira Bang Haji, dengan kondisi Habib Rizik yang seperti itu, karena kita bicara keindonesiaan, kira-kira pandangan Bang Haji untuk para pengikutnya ini kudunya bagaimana? Harusnya bagaimana? Pengikut Habib Rizik itu kan kita kan tidak bisa menebak. Ada yang memang sangat fanatis dan memang banyak yang sangat fanatis. Seharusnya saran saya kepada pengikut Habib Rizik bahwa apapun itu Habib Rizik, beliau adalah manusia yang berada dalam satu negara, dalam satu wilayah negara Indonesia yang di dalamnya ada peraturan negara. Nah, ketika peraturan negara itu ada, maka saran saya mohon para pengikut atau bahkan beliau Habib Rizik mengikuti peraturan negara itu. Jangan mendirikan peraturan di dalam negara sudah ada peraturan. Iya, jangan merasa bahwa ada peraturan dalam peraturan. Jangan, karena kita semua sudah konsensus lah bahwa dalam sebuah negara atau wilayah maka ada peraturan. Seperti Ustaz Muslihin lah datang ke rumah saya, ada peraturan. Kalau saya nggak ada, cuma ada bini saya, ente nggak boleh masuk. Itu peraturan namanya. Nah, itu harus dipahami dan sepakati pada teman-teman semua yang mohon maaf teman-teman yang ada di FPI bahwa negara ini punya peraturan. Negara ini punya norma hukum. Tolong hormati itu. Jangan berpikir kalau negara bertindak seolah-olah menzolimi, kriminalisasi, enggak. Karena memang negara ini punya peraturan. Punya peraturan dan aturan yang sudah baku. Yang dan terkenal dengan 4 pilarnya ya. Iya. PBNU. Apa itu PBNU Bang Haji? Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika. Undang-Undang 45. Undang-Undang 45. NKRI. Masya Allah. Baik. Terus refleksi yang selanjutnya Bang Haji yang nggak kalah seru. Ini dengan adanya Habib Rizik pula, pengikutnya yang Masya Allah ribuan bahkan jutaan. Ini artis yang macam-macam ini. Ini macam-macam apa memang nempel terkenal tapi sudah terkenal. Ini kalau Bang Haji sendiri sebagai ketua PC yang punya visioner ini, gimana menanggapi artis yang namanya Nikita Mirzani? Iya. Saya sering banyak tanya sama orang-orang, ini kok Nikita Mirzani ya yang nongol ketika Habib Rizik yang Ligdaya itu kok ditampilkan seorang Nikita Mirzani yang juga fenomenal, yang terkenal dengan fenomenalnya, dengan keartisannya lah. Kita nggak boleh ngomong itu artinya, dia fenomenal lah. Lalu saya berpikir, ini apalagi maksud Allah? Apalagi maksud Allah sehingga seolah-olah Allah mengutus Nikita Mirzani untuk memberi pelajaran kepada Habib Rizik Syihab. Masya Allah. Kan terlalu tinggi. Saya cuma melihat itu aja. Akhirnya saya berpikir begini, mungkin Nikita Mirzani itu ditampilkan oleh Allah untuk menguji kealiman, ketawakalan, dan kesabaran Habib Rizik menghadapi ada umat loh, ada umat Islam yang nggak sepakat dengan pola cara Habib Rizik, gitu loh. Jadi Allah menampilkan seorang Nikita Mirzani. Jujur aja saya lihat Habib Rizik dan FP itu agak oleng lawan ini. Kapal besar agak oleng tuh. Kapal tuh agak oleng tuh lawan. Yang lawan terkenal orang oleng. jadi agak susah melihat itu. Cuma artinya saya coba positive thinking, berpikir bahwa mungkin maksud Allah kepada Habib Rizik dan para pengikutnya, teman-teman semua DPI, bahwa ternyata apa yang Habib Rizik lakukan itu tidak serta merta diterima oleh orang lain, oleh umat Islam yang bukan masuk kelompok mereka, gitu loh. Gitu. Dan kan kalau ngomong kita Nikita Mirzani itu kan
Kan luar biasa ya. Ya luar biasa lah, dia punya nyali segala macam. Cuma kok Allah nembak Habib Rizik melalui Nikita Mirzani gitu loh. Kaliber itu gitu Iya. Dengan Nikita Mirzani. Dan sampai sekarang tuh nggak selesai tuh Nikita Mirzani menyerang Habib Rizik. Bahkan kondisi di dunia mayanya semakin terus. Iya. Luar biasa. Bahkan sampai dunia katanya itu, saya dengar sampai dunia itu nih perseteruan antara Habib Rizik dengan Nikita Mirzani. Cuma saya nggak bisa nerka. Ini maksudnya Allah arahnya apa? Saya nggak bilang. Saya cuma boleh ambil kesimpulan. Boleh kalau berkesimpulan berarti kita memvonis bahwa kita membaca kemauan Allah, enggak. Mungkin itu tadi, mungkin melalui Nikita Mirzani Allah menguji kealiman beliau, kesabaran beliau, ketawakalan beliau. Karena kita ketika tahu rahasia Allah ya. Ketika memang udah ditasbihkan sama teman-teman FPI sebagai imam besar umat Islam. Walaupun kalau bagi kita mah ya imam besar, cuma FPI aja lah, jangan bawa yang lain nih gitu, pengen kita mah. Karena kalau ngomong Islam kan Indonesia Islam terbesar. Iya, termasuk ada ini kan ada Jamiah NU gitu. Iya. Selanjutnya Bang Haji, ini yang fenomenal juga, sahabat Kang Muslim Channel. Refleksi akhir tahun 2020 kita disuguhkan di dunia maya. Ini jenderal-jenderal yang bernyali. Ini bagaimana Bang Haji menyikapi para jenderal ini? Yang nyalinya lumayan ini. Saya kok lihat jenderal kita langsung fokus lah ke Jakarta lah. Itu Pangdam Jaya, Jenderal Dudung, dan Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran. Saya pernah coffee morning dengan Bapak Pangdam. Itu memang lihat gestur tubuhnya jalan itu, dan cara bicaranya itu beliau memang punya nyali, Pak. Saya kira ini cocok ini untuk meredam hal-hal yang keras, meredam hal-hal yang sifatnya radikal atau intoleran atau suka ngomong kasar atau ngomong paling benar gitu kan. Cocok nih. Tadi jujur saya wah luar biasa sih Bang. Cakep Jakarta nih kalau Pangdam seperti ini. Nah, besoknya ada lagi acara Multako NU DKI. Pembicara diantaranya Kapolda Metro Jaya yang baru Irjen Fadil. Sama Pak, sama nih gayanya dua orang ini. Jenderal ini dua-duanya punya nyali besar dan memang ampuh. Apa yang beliau lakukan, apa yang beliau gerakan, Pangdam turun baleho, urusan kebelakangan, atau orang salah bodo amat nanti turunin dulu. Terus Pangdam Kapolda juga mulai tegas, sampai dimanapun saya akan cari sampai lubang tikus katanya segala macam itu. Cakep saya juga. Saya kira untuk meredam gejolak atau warna-warni yang di Jakarta ini, dua jenderal ini cocok sekali saya kira. Untuk meredam yang kondisi seakan-akan Jakarta dikuasai oleh mereka gitu. Cocok. Jadi emang untuk menegakkan peraturan negara, hukum negara, memang perlu aparat yang punya nyali. Dan dua orang ini cocok. Dan saya nyali tapi sesuai dengan undang-undang. Undang-undang lah. Artinya, dan saya kira saya senang dengan dua jenderal ini. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat panjang umur lah. Amin. Syukur-syukur sampai jenderal beneran itu. Jenderal beneran ya. Baik Pak Haji, dari fenomena yang terjadi di 2020 ini, dari kesimpulan ini, di refleksi tahun ini, kira-kira menutupkah dengan husnul khotimah dan kira-kira 2021 bagaimana menurut Pak Haji? Iya, saya kira tahun 2020 ini semua kita warga negara Indonesia, pertama bahwa mari sama-sama kita posisikan, terutama orang Islam, memposisikan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah segala-galanya. Maha Dikdaya, Maha Kuasa. Jangan kita merasa punya jabatan tinggi atau merasa pinter atau merasa pengikutnya paling banyak, sudah merasa dirinya berkelakuan mempunyai keputusan atau perintah seperti Tuhan. Jangan. Karena domain Allah itu adalah yang menentu segala-galanya. Jangan coba manusia kita untuk ikut ke domainnya Allah. Wajar kalau Allah marah, maka ada COVID. Resiko kita semua pada berantakan ini hidup kita kan. Nah, yang kedua,
bahwa kalau sesuatu yang kita anggap buruk ternyata punya kebaikan, dan sesuatu yang kita anggap baik ternyata ada keburukan. Maksudnya adalah bahwa janganlah kita memandang manusia, lihat kalau bahasanya sebutin dari kostumnya lah. Terkadang juga Allah itu memberikan rahmat hidayah tidak melalui kostum kadang-kadang, tapi melalui hati. Dan cerminan ini ada di dua tokoh kita ini, di Habib Rizik dan Nikita Mirzani. Yang penting sekarang saran saya sama Nikita Mirzani, jangan kebablasan, jangan ngomong sholat juga belum masuk surga, jangan juga, tetap harus pakai alur lah, jangan kebablasan lah, jangan mentang-mentang didukung orang banyak juga lupa juga bahwa dia manusia biasa juga gitu. Nah, untuk selanjutnya kalau para jenderal ini seperti ini Pak, sikap tegas dan memang punya nyali, insya Allah Jakarta tahun 2021 itu akan berubah lebih baik. Minimal kita bisa semua untuk menghargai peraturan negara, norma-norma negara yang sudah disepakati oleh konstitusi negara. Marilah sama-sama kita menghargai itu, karena kita hidup dalam sebuah negara besar, negara Indonesia yang ada peraturannya, yang sudah berpatokan pada 4 pilar ya. PBNU. Ya, saya kira semuanya paham lah. Baik, Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih sahabat Kang Musli Channel, luar biasa wawancara kita dengan Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Jakarta Barat, Haji Agus Salim, yang telah memaparkan pandangan refleksi akhir tahun dengan fenomena yang terjadi yang sangat luar biasa, yang patut untuk kita renungkan, patut untuk kita analisa, patut untuk meredam siapa kita, siapa Allah, siapa Tuhan kita, siapa Dia. Intinya kita nggak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terbaik adalah Allah Tuhan kita manusia biasa. Di antara sesama saling ingat mengingatkan, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saling mengingatkan dalam yang hak, mengingatkan dalam kesabaran. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi ojo lali mengaji di channel Kang Musli Channel, dukung, like dan subscribe. Ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Haji. Sama-sama Kang Muslihin.